Oke, Miss, silakan sudah saya recording. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat Bagaimana pagi. kabarnya pagi ini? Alhamdulillah Alhamdulillah. ya Bapak Ibu. Baik, acara akan segera kita mulai. Sebelum dimulainya acara, izinkan saya membacakan pantun dan mohon berkenan direspon cakep. Langit petang tiada berawan, Cakep, pagi berselimut di pertigaan. cakep, Selamat datang Tuan dan Puan, kami sambut keren. dengan kebanggaan. Eh, Pagi ya Bapak Ibu. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, cakep, punya di pinggir dermaga. cakep, Ketika ada yang mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam webinar series GPW Pol 14 dengan tema urgensi edukasi demokrasi pada generasi muda berebut suara pemilih pemula. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta sahabat dan para pengikutnya. Allahumma sholli. Yang terhormat Ketua GPW Indonesia, Ibu Dr. Sarmini SPD MM MPD. Yang kami hormati narasumber kita, Ibu Linayati Lestari, SIP MA PhD. Yang kami hormati Ibu Dr. Susilawati, SE MA MM MA MHAN. Narasumber kita Ibu Amalia Irfani, MSI. Yang kami hormati narasumber keempat kita, Ibu Maya Rismayati, SE MAK, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Mengawali webinar kita pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan oleh Ketua GPW Indonesia, Ibu Dr. Sarmini SPD MMPD, dipersilahkan. Terima kasih, Miss Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari Minggu, ya tepatnya tanggal 23 Juli 2023, di mana GPW kita ya sudah memasuki volume 14 yang harusnya kita eh, lakukan di bulan Juni. Tapi karena kesibukan eh, eh, kegiatan ya dari semuanya, di antara kita semuanya, terutama pengurus GPW dan juga saya, maka kita undur di bulan Juli. Itu pun Julinya Juli akhir ya. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi makna keseriusan kita di dalam berbagi ilmu, berbagi motivasi, berbagi knowledge, berbagi info, dan segala sesuatu yang bersifat positif. Ya. Harapannya inilah hari Minggu sebagai healing kita gitu. Tadi ngobrol sama Miss Sisi, healing orang masing-masing. Insya Allah healing kita selalu positif gitu ya, menambah knowledge kita, menambah wawasan kita, menambah motivasi kita di dalam hidup kita untuk menjadi tebar manfaat, ya, memberikan kemanfaatan yang lebih kepada sesama. Dan kita juga belajar pastinya. Dengan memberikan informasi berarti kita juga belajar. Nah, khusus di volume 14 ini memang ada yang spesial ya. Walaupun setiap GPW ya, setiap volume itu selalu spesial. Tapi untuk kali ini karena sebagai hot issue ya, hot issue jadi terkait dengan apa namanya? Pemilu yang akan dilakukan di tahun 2024,
Maka kita mengangkat temanya adalah urgensi edukasi demokrasi pada generasi muda berebut suara pemilih pemula. Nah, kemarin sudah terpikir sama saya dari anggota-anggota DPW ini banyak sekali yang mempunyai kompetensi di dalam politik. Gitu. Saya lihat di sini di antaranya adalah uh, kalau Ibu Sisi ya memang sudah kita tidak ragukan lagi beliau adalah dari Lemhanas ya. Dia juga seorang penulis. Terima kasih Miss Sisi sudah hadir bersama kita. Kemudian Miss Lina ya Miss Lina juga alhamdulillah hari ini sebenarnya Miss Lina kemarin info sama saya itu dies natalis di universitasnya gitu. Tapi karena sudah kesepakatan mau mengisi ya makanya tetap kita kasih space di situ ya beliau. Tapi ini nanti kayaknya beliau masih masih di panggung mungkin. Kita langsung naik aja, Miss Sisi langsung yang pertama ya Miss Ita. Kemudian Miss Sisi dengan subtema berebut suara pemilih pemula gitu. Kemudian Miss Amel, nah beliau ini juga wanita politik muda, luar biasa. Miss Amel mana Miss? Wajah wajahnya Miss Amel ya, tapi udah hadir di sini ya. Miss Amel ini subtemanya adalah penguatan politik pada generasi muda karena beliau itu adalah divisi penguatan politik perempuan ya, itu di Kalimantan Barat. Nah, apa saja yang ingin beliau sampaikan kepada audiens, insya Allah kita akan ikutin. Kemudian Miss Maya, terima kasih ya. Miss Maya ini juga sangat luar biasa. Beliau adalah narasumber yang sudah mumpuni juga dan beliau akan bicara tentang pembelajaran demokrasi di kampus ya karena kaitannya di kampus gitu ya Miss Maya mudah-mudahan nanti bisa sharing dengan audiens seperti apa pembelajaran demokrasi di kampus. Kemudian Miss Ita luar biasa terima kasih beliau seperti apa ya saya bilang seperti Rexona setia setiap saat. Beliau ketika ketika kita limit waktu, ada kendala, beliau selalu siap. Alhamdulillah, ya. Jadi saya dikelilingi orang-orang yang hebat, orang-orang yang mempunyai kompetensi yang bagus, orang yang loyal, yang mau bersama-sama memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan pahala untuk kita semuanya. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa Ibu yang sudah hadir, terima kasih. Mudah-mudahan nanti lebih banyak lagi. Oh, selamat datang juga kepada Miss Hadijah. Kemudian Ibu Diana kita tercinta, Bu Dokter, terima kasih sudah hadir bersama kita. Ya, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya sebagai Ketua GPW Indonesia, Dr. Sarmini, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka webinar volume 14 hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Karmini yang selalu menginspirasi kita semua, yang selalu ceria dan penuh motivasi ya Bu Dokter. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, berbicara tentang edukasi demokrasi pada generasi muda, pendidikan demokrasi sejak dini sangatlah baik karena dapat membantu masyarakat untuk berpikir kritis. Dan bahkan menurut Komisi Pemilih Umum atau KPU, generasi muda akan menjadi pemilih terbesar pada pemilu tahun 2024, yaitu sebesar 60%. Jadi semua ini akan dibahas oleh narasumber kita yang tentunya kompeten di bidangnya. Langsung saja kami persilahkan kepada narasumber kita untuk memaparkan materinya dengan tema berebut suara pemilih pemula. Izin saya akan membacakan CV beliau karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak rindu. Baik, nama Ibu Dr. Susilawati SE MM MA MHun. Masya Allah ya Bu, panjang sekali gelarnya. Beliau seorang Kaukus Perempuan Politik Indonesia, KPPI, Sri Kandi Demokrat. Beliau juga seorang Lemhamnas RI 2017. Beliau juga Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan
Insya Allah sangat pas ya untuk mendatangkan beliau di materi saat ini. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Ibu untuk memaparkan materinya. PPT-nya saya share-kan ya, Bu. Ya, baik. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Mustika yang luar biasa. Saya mohon maaf sebelumnya karena saya tidak memiliki pantun, tapi insya Allah nanti ke depan saya akan membuat pantun juga, biar diskusi kita lebih bergairah sedikit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua, serta selamat pagi. Yang terhormat Ibu Dr. Sarmini, yang saya hormati Ibu para narasumber, Ibu Linawati Lestari PhD, Ibu Amalia MSI, juga Ibu Maya Rihmawati, salam kenal Ibu-Ibu sekalian, serta seluruh peserta diskusi pada link Zoom ini yang saya cintai. Baik, di sini saya terkait dengan tema yang diberikan kepada saya yaitu berebut suara pemilih pemula, maka dikaitkan dengan hasil pemilu 2024 yang berintegritas. Saya awali dengan pertanyaan, mengapa pemilu perlu dilaksanakan? Nah, kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia sejak amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 telah mengadopsi sistem politik demokrasi. Di mana pada pemilu tahun 2024 ini adalah insya Allah yang kelima bangsa Indonesia melaksanakan hajatan demokrasinya untuk memilih pemimpin berikutnya. Tentu pemimpin yang memiliki integritas yang kita percaya dapat membawa kemajuan Indonesia. Nah, pemilu tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara serentak dalam 2 tahapan. Di tahapan pertama yaitu tanggal 14 Februari tahun 2024 untuk memilih pemilihan presiden, pemilihan legislatif tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota, serta Dewan Pertimbangan Daerah Republik Indonesia. Dan kemudian pada tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 27 November untuk pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia pada tingkat provinsi, kabupaten, kota. Baik, next. Nah, kemudian kita bertanya lagi, siapakah yang dimaksud sebagai pemilih pemula? Menurut beberapa literasi yang disebut sebagai pemilih pemula di sini adalah yaitu generasi milenial yang disebut generasi Y, sebagai generasi yang lahir sekitar tahun 1980 hingga 1995 pada saat teknologi telah maju. Kemudian generasi internet yang disebut juga dengan generasi Z yang lahir pada sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Nah, kemudian menurut BPS jumlah usia produktif di Indonesia itu antara 15 tahun hingga 64 tahun pada tahun 2020 mencapai 191,8 juta jiwa atau sekitar 70%, 70,72% dari total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta. 270.020 juta jiwa. Nah, bonus demografi yang sudah dijalankan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 2012 yang insya Allah akan berakhir pada tahun 2030 akan diprediksi pada tahun 2024 mengalami puncak kejayaan bonus demografi yang berarti pemilu tahun 2024 didominasi oleh pemilih dari generasi Y dan generasi Z. Kemudian kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri, baik bagi kekuatan politik maupun kaum milenial itu sendiri untuk menentukan nasib Indonesia pada 5 tahun ke depan. Next. Lalu bagaimana untuk merebut suara pemilih pemula? Dalam konteks sistem politik demokrasi di dalam sistem pemerintahan, ada beberapa hal yang menjadi kata kunci di sini, yaitu adanya kompetisi antar individu dan kelompok, terutama partai-partai politik yang meluas dan bermakna serta tidak menggunakan daya paksa untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintah reguler dan konstituen. Kemudian adanya partisipasi politik yang tinggi dalam memilih pemimpin dan kebijakan-kebijakan milenial
minimal melalui pemilihan yang fair dan berkala serta tidak ada kelompok tertentu yang dikucilkan atau dikecualikan. Jadi semua orang menggunakan haknya, kemudian adanya kebebasan sipil dan politik antara lain kebebasan berpendapat, kebebasan pers dan kebebasan berserikat yang cukup menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik. Dan ketiga hal inilah yang menjadi kata kunci bagaimana membangkitkan kesadaran generasi pemilih pemula untuk terlibat aktif dalam politik. Untuk itu diperlukan ruang yang lebih terbuka bagi pemilih pemula untuk beraktivitas dalam politik karena keterikatan atau ketertarikan generasi pemula ini sebenarnya sangat rendah karena mereka ini hanya berfokus pada konteks hiburan seperti film, musik, olahraga, teknologi, fashion, dan lain-lain. Padahal kelompok pemilih pemula memiliki karakter kreatif, informatif, berciri serba cepat, dinamis, melek teknologi, sangat dekat dengan media sosial, akrab dengan gadget, laptop, games. Mereka sangat cerdas dan inovatif. Sejatinya ini menjadi peluang yang sangat potensial bagi partai politik untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada para generasi pemula tersebut. Menurut penelitian dari Arvara Research Center pada tahun 2014, menyebutkan bahwa konsumsi internet pada kelompok usia antara 15 tahun hingga 34 tahun jauh lebih tinggi dari kelompok usia yang lebih tua. Nah, ini harus menjadi catatan karena sekarang memang eranya itu sudah era digital ya. Kebetulan kita menggunakan sistem politik demokrasi, kemudian ditambah dengan perkembangan digital yang luar biasa, ini menjadi satu keuntungan bagi keberlanjutan setiap negara di dunia, khususnya dalam konteks kita, yaitu demokrasi nasional di tanah air. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya secara optimal oleh stakeholder politik dalam hal ini yaitu dari KPU, Bawaslu, DKPP, partai politik maupun dari akademisi untuk memberikan pendidikan politik, sosialisasi, advokasi di tengah kelompok pemilih pemula lewat berbagai media, utama media sosial, karena mereka memiliki karakter melek informasi dan terkoneksi melalui jejaring media sosial yang terhubung oleh internet, maka potensi tersebut dapat memberi efek besar dan terlibat aktif dalam politik elektoral jangka pendek maupun politik substansial jangka panjang. Pemilih pemula punya pengaruh besar pada proses demokrasi Indonesia ke depan. Next. Ya, tadi sudah disampaikan juga bahwasannya optimalisasi harus terus-menerus dilakukan karena ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencerdaskan rakyat Indonesia pada umumnya, khususnya kepada para generasi pemula yang suaranya sangat dijadikan patokan untuk menentukan bagaimana Indonesia ke depan. Next. Upaya yang harus terus didorong untuk memunculkan gerakan konsolidasi affirmative action agar seluruh elemen bangsa ini punya kesamaan gerak dan kepentingan terhadap generasi ini yang secara usia akan melanjutkan estafet kepemimpinan nasional dalam 10-30 tahun ke depan. Dengan meningkatkan partisipasi politik, dengan pengetahuan tentang pemilu juga relasi kepentingan bagi kelompok tersebut, maka suara pemilih pemula sangat signifikan dalam menentukan pemimpin Indonesia pada pemilu 2024. Jadi pentingnya pendidikan politik diberikan kepada generasi pemula bukan semata untuk kepentingan 2024, walaupun sebenarnya pemilu 2024 nanti dengan partisipasi tinggi dari kelompok pemilih pemula adalah kunci untuk ke depan Indonesia mengayuh proses penyelenggaraan negara dengan lebih berkualitas baik, maka penting di sini membangun kesadaran mereka. Karena di era digital ini generasi pemilih pemula identik dengan gadget, mereka sangat aktif untuk mencari berbagai informasi dari internet yang berkarakter kreatif, informatif, dengan ciri serba cepat, mudah berpindah pekerjaan dalam waktu singkat, dinamis, sangat akrab dengan laptop, games, dan lain-lain, melahirkan generasi cerdas dan inovatif. Tentu ini menjadi keuntungan tersendiri bagi partai politik di tanah air untuk dapat memberikan
pendidikan politik yang baik kepada para generasi pemilih pemula. Next. Dan kemudian kita ketahui bersama dengan DIK yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya, penguasaan digital yang lebih kuat, akses informasi yang sangat cepat dan luas tanpa batas, serta keunikan talenta yang beragam akan mempercepat pemahaman isu-isu politik. Dan mereka juga adalah pribadi yang kritis dan berani mengambil sikap mandiri, maka ini dapat menghadirkan kesadaran untuk menguatkan literasi politik dalam setiap karakternya. Tentu hal ini menjadi ladang rebutan bagi setiap peserta pemilu. Dan di sisi lain, kelompok usia ini juga menjadikan keluarga sebagai pusat pertumbuhan dan pengambil keputusan, sehingga tanggung jawab orang tua sangat penting dalam membimbing putra-putri agar dapat memahami makna politik sesungguhnya sebagai hak yang dimiliki orang dewasa yang sudah terpenuhi secara politik untuk dipilih dan memilih. Jadi kita ketahui bersama bahwasanya sesuai amanah konstitusi, bahwasanya setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak, memiliki persamaan di mata hukum dan pemerintahan, dan dalam undang-undang politik juga dijelaskan bahwasanya bagi setiap orang dewasa yang sudah terpenuhi secara politik dan politiknya untuk dipilih dan memilih, maka dia berhak untuk melaksanakan atau menikmati haknya dalam konteks melaksanakan pemilihan pada pemilu 2024 itu sebagai apa namanya ya, eksistensi diri, bahwasanya kedaulatan rakyat itu nampak di sini, begitu kira-kira. Next. Nah, kemudian bagaimana menghadirkan kesadaran berpolitik pada kelompok usia ini, sementara kita ketahui bersama bahwasanya pada kelompok usia ini ada beberapa tipe yang menurut Milbrad dan Goll ya, yang dalam buku yang ditulis oleh Indah Budiati dan kawan-kawan, yaitu adanya tipe apatis, mereka yang alergi terhadap politik, bahkan menarik diri dari proses politik yang ada, karena tentunya sebagai pengguna media sosial yang sangat aktif, para pemilih pemula ini tentu akrab dan sangat apa namanya ya, mengenal bagaimana pola bermedia sosial bangsa Indonesia yang selama ini sebenarnya kita rasakan cenderung ditarik ke arah politik. Ya, sebenarnya kalau politik kenegaraan, politik baik tidak apa-apa, tapi sering digunakan mempolitisir sehingga saling serang antar lawan politik, dan mereka menganggap lawan politik itu adalah musuh yang harus dilemahkan karena supaya mereka menang begitu. Jadi dalam mindset pikiran masyarakat, kebanyakan mereka hanya berpatokan pada politik dalam jangka pendek. Bagaimana memenangkan pemilu 2024 agar kelompok mereka yang bisa menguasai atau menjadi penguasa. Padahal kata kunci sejatinya politik demokrasi itu adalah setiap warga negara bisa memahami dengan lebih baik bagaimana fungsi dari politik demokrasi itu untuk mencapai tujuan, yaitu menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera dan negaranya maju. Namun kata kunci di sini juga kita harus memahami semuanya dikembalikan kepada konstitusi, bahwasanya yang dikatakan maju itu seperti apa itu juga menjadi catatan tersendiri, sehingga kita dapat menjalani seluruh proses demokrasi secara bertahap dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, maka tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia akan sampai sehingga kehidupan ya, sehingga kehidupan bangsa Indonesia menjadi sejahtera dan stabil. Kemudian ada juga mereka yang kurang tertarik pada politik tapi masih kerap menggunakan hak politiknya. Ini juga harus menjadi kekhawatiran tersendiri untuk dapat kita hapus kembali. Tugas dari partai politik untuk memberikan pendidikan politik yang baik, dan kepada pemerintah juga sejatinya pemerintah dapat membuka ruang. Jangan di era demokrasi ini kan setiap orang berhak untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya, sehingga pikiran pendapat yang berbeda itu jangan, jika lawan jangan dilemahkan, tapi jika kawan dia dibolehkan begitu. Ini menjadi satu apa yang mencederai demokrasi. Sejatinya bisa saling terbuka. Jika ada pihak atau kelompok yang mungkin mengkritisi pemerintah, ya sejatinya bisa diberikan respon yang lebih ramah, sehingga memberikan pendidikan kepada seluruh anak bangsa
Dan media sosial ini menjadi apa alat untuk menyampaikan pikiran yang paling efektif. Kemudian tipe gladiator sangat aktif di dalam politik seperti aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis organisasi. Kalau tipe yang ketiga ini tidak perlu dikhawatirkan, hanya tinggal mengarahkan saja. Tapi kadang-kadang mungkin karena ilmunya belum terlalu signifikan atau pengalaman yang belum terlalu signifikan, sehingga kadang-kadang suka kebablasan juga. Ini menjadi perhatian juga bagi generasi pemilih pemula, bahwasanya tanggung jawab itu ada di setiap pundak kita sebagai warga negara, dengan spirit pembangunan Indonesia yang lebih tertib, lebih baik, meminimalisir masalah. Jika dulu kita di era sebelum Indonesia terbentuk, kita dijajah oleh bangsa asing, sejatinya janganlah kita saat ini justru saling menjajah gitu sesama anak bangsa gitu. Nah, kemudian agar seluruh proses demokrasi berjalan dengan kualitas yang baik menuju pemilu 2024, pentingnya pemerintah dalam hal ini tidak tidak membatasi ruang bagi pemilih pemula khususnya untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya, karena agar memberikan imajinasi bagi para generasi pemula untuk berkontribusi dalam proses demokrasi untuk menghasilkan demokrasi yang lebih kondusif lagi. Dan kemudian untuk merebut suara pemilih dalam pemilu 2004, partisipasi pemilih pemula itu sebagai perwujudan kekuatan politik di tanah air. Jadi ini merupakan suatu kata kunci yang sejatinya menjadi pegangan bagi para stakeholder politik, dan kemudian sejatinya aspirasi pemilih pemula tersebut itu sejalan dengan kehendak milenial, sehingga match dan efektif yang didasari oleh potensi partisipasi politik dan kemantapan pilihan. Tentu mereka juga harus sensitif dengan isu-isu sosial dan kebijakan serta preferensi terhadap kandidat pilihan politiknya. Next. Nah, kemudian sebelum saya akhiri, di sini saya akan menyampaikan bahwasanya kita perhatikan milenial itu sering berpartisipasi dalam petisi yang dibuat untuk mempengaruhi sebuah keputusan hukum, keputusan politik, dan kebijakan. Ini menunjukkan adanya generasi milenial dalam upaya mempengaruhi suatu kebijakan atau produk hukum melalui penggunaan media sosial di Indonesia. Nah, ini kemudian menjadi potensi besar yang baik bagi partai politik untuk merebut suara pemilih pemula dan menjadikan media sosial sebagai mesin politik yang efektif bagi pemenangan partai politik. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Sisi. Luar biasa ya Bapak Ibu, setelah apa yang dijelaskan oleh Ibu Dr. Sisi, kita makin paham ya Bapak Ibu bahwasannya sangat penting ya untuk kita generasi muda, pentingnya pendidikan demokrasi. Apalagi mengingat sekarang ini kan para generasi muda ya identik dengan gadgetnya, yang mana terkadang kita lihat nih di media sosial ya Bu Dr. Sisi, banyak yang berita kayak hoax gitu ya Bu, apalagi sudah mau mendekati 2024. Jadi kita sebagai generasi muda berarti harus lebih pandai lagi ya Bu ya untuk memfilter mana yang benar, mana yang hoax, agar kita mendapatkan pemimpin yang amanah dan jujur. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Sisi yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk kepada narasumber kedua kita yang tidak kalah luar biasa. Beliau akan memaparkan materinya dengan tema Pembelajaran Demokrasi di Kampus. Baik, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Nama lengkap Ibu Maya Rismayati SEMAK. Beliau adalah seorang kaprodi S1 Akuntansi di Universitas Ibnu Sina, Batam. Beliau juga seorang penulis dan seorang mahasiswa doktoral akuntansi Untirta. Kepada Ibu Maya Rismayati, kami silakan. Baik, Ibu Ita Mustika. Kebetulan Ita juga adalah sahabat dan kolega saya. Terima kasih Bu Ita yang sangat luar biasa. Yang terhormat Ibu Ketua Goresan Panah Wanita, Ibu Dr. Sarbini. Terima kasih Ibu sudah diberikan kesempatan kembali. Ibu Sisi, Ibu Dr. Sisi, salam kenal Ibu.
Ibu di sini ada Ibu Khadijah, Ibu Perdila, dan teman-teman semuanya. Ada Ibu Diana, saya juga lihat tadi. Terima kasih. Baik, Ibu Ita, dari pemaparan Ibu Sisi itu sangat luar biasa. Ibu, saya izin tambahkan saja mungkin ya, hanya sekedar sharing ini. Saya izin share ya Ibu. Kan Bu Ita, Bu. mungkin saya belum jadi host ya, jadi saya belum bisa share. Ya, sudah bisa Bu. Masih belum Ibu, izin masih host disable participasi screen sharing di sini. Silakan Miss, sudah Miss. Sudah saya Baik, multiple partisipan. baik, terima kasih Ibu. Ya. Saya langsung sini. Baik, langsung ke pantun. Baik Ibu, ini saya akan mengambil tema tentang pembelajaran demokrasi di kampus. Saya akan berbicara mengenai apa yang terjadi selama ini di lapangan, terutama menyangkut pembelajaran dan pembentukan himpunan mungkin ya yang akan saya sorot di sini. Dari gambar sini juga kita akan melihat ini adalah mahasiswa dengan usianya yang masih sangat muda dan masih sangat eh, jiwa emosinya itu masih sangat luar biasa dan juga semangatnya masih sangat luar biasa. Dan betul yang Ibu Sisi bilang kalau generasi milenial atau generasi Z itu sangat berapi-api ya Bu Sisi ya dalam semangatnya gitu. Dalam apa namanya terutama untuk demonstrasi-demonstrasinya itu kan sangat luar biasa gitu. Eh, Mahasiswa itu sendiri kan punya karakter yang sangat unik karena suka berbicara eh, explore ya dan juga seorang intelektual muda di mana pemikiran-pemikirannya juga sangat dibutuhkan. Tetapi yang saya perhatikan di sini juga mahasiswa sekarang juga agak eh, mungkin karena terkendala hal-hal, jadi untuk eksplornya itu memang terutama di Batam itu memang masih berbeda jauh dengan yang di Jawa gitu. Kalau di Jawa kan eksplornya luar biasa, tetapi kalau di sini masih ada kendala gitu, masih ada terkendala mungkin karena pekerja ya. Jadi tidak terlalu mengeksplor banyak. Nah, mahasiswa juga adalah pemimpin masa depan, jelas karena dengan ekspornya yang banyak, kritisnya yang sangat luar biasa, bisa menjadi pemimpin masa depan. Tetapi pemimpin masa depannya juga pemimpin masa depan yang memang benar, bukan pemimpin masa depan yang membawa pengaruh yang tidak baik. Kenapa disebut pengaruh tidak baik? Karena eh, banyak apa namanya bukan diplomat apa ya politik muda ya, yang akhirnya tersandung korupsi dan sebagainya. Itu ya karena ada karakter-karakter yang memang tidak terbentuk di kampus. Dan juga mahasiswa adalah merupakan agen perubahan sosial. Salah satunya adalah, saya masih ingat pada saat waktu saya kebetulan generasi 90-an. Jadi pada saat Bapak Soeharto itu mau turun, kami itu memang ikut berdemonstrasi sampai ke eh, Gedung Sate saat itu karena untuk menurunkannya dan di Jakarta juga sudah berkumpul di gedung MPR DPR dan di Bandung juga sudah berkumpul banyak mahasiswa-mahasiswa dari kampus manapun. Salah saya kan dari Unpas, dari Unpas, dari Unisba, dari ITB, dari Unpar berkumpul menyuarakan suara yang sama, yaitu menurunkan Pak Soeharto. Kalau nggak salah 2 hari kemudian akhirnya turun dan kami bersorak, gitu, alhamdulillah. Itu jiwa-jiwa yang sangat luar biasa saat itu dan sampai terkenang sampai sekarang ini oleh saya sendiri. Dan tetapi walaupun memang sudah diturunkan oleh mahasiswa, tetap tahun 98 itu korupsinya tetap masih ada sehingga apa namanya ya yang kita gaungkan itu harus terhapus korupsi, nepotisme dan kolusinya itu juga tidak tidak belum semuanya juga clear. Nah, di banyak kampus Indonesia, peran intelektual mahasiswa juga terlihat cukup baik, yakni yang pertama dengan munculnya berbagai inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang diciptakan oleh mahasiswa. Misalnya mobil hemat energi yang dihasilkan oleh Fakultas Teknik, smart robotik, mesin pengolahan hasil pertanian, dan penemuan lainnya. Dan juga peran sosial mahasiswa Indonesia juga semakin terlihat. Misalnya menjadi duta kemanusiaan, pelaku
pengabdian kepada masyarakat, relawan penyuluhan kesehatan dan sebagainya itu sudah banyak dilakukan. Dan dengan banyaknya dilakukan, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, sehingga kita sebagai mahasiswa khususnya juga lebih dekat dengan masyarakat, dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kuliah, di kampus, itu bisa kita masuk, walaupun tidak 100% masuk. Salah satunya misalnya saya di bidang ilmu akuntansi, untuk akuntansi keluarga, masuk ke kegiatan pengabdian masyarakat itu juga tidak semuanya bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat juga untuk membuat laporan keuangannya juga masih sangat catatannya masih sederhana. Jadi belum semuanya juga bisa kita masuk. Tetapi kalau kita intent masuk ke masyarakat itu bisa bisa apa ya namanya tersosialisasi. Walaupun artikel untuk akuntansi keluarga juga masih sangat minim. Nah, demokrasi adalah langkah tepat untuk menggambarkan kebebasan manusia, menyampaikan aspirasi dan keinginan untuk memilih. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kreten yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Dan sistem demokrasi menjadi landasan dasar bagi mahasiswa untuk mengekspresi keinginan dan harapan untuk melakukan proses pembelajaran. Saya juga mungkin pernah memprotes salah satu waktu semester 1 di Universitas Pasundan, ada dosen yang memang tidak sesuai dengan kami dalam mengajarnya, dan kami protes akhirnya. Karena saat itu kami jiwanya masih jiwa muda, dan akhirnya bisa diterima oleh kampus. Dan akhirnya dosennya diganti. Walaupun tidak ada alasan kenapa kami ingin menggantinya. Dan proses belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam sivitas kampus pun memiliki progres ke depan untuk melakukan perubahan. Salah satunya adalah mungkin sekarang dengan yang tadinya offline bisa hybrid karena ada uh, hal kondisi COVID sehingga bisa online. Jadi itu kan merupakan suatu proses pembelajaran yang sangat baik dan demokrasi kalau menurut saya. Dan ini adalah salah satu ilustrasi bagaimana saat itu tahun 98, 97-98, Pak Soeharto diturunkan, dan kami juga dari mahasiswa Jakarta juga ada pada duduk di atapnya gedung MPR DPR. Dan sempat diprotes oleh arsitekturnya karena atasnya itu kan sangat rapuh, sehingga kalau terlalu banyak mahasiswa yang duduk di atas atap itu nantinya bisa bobrok itunya atapnya. Dan akhirnya demokrasi yang dilakukan atau suara-suara yang dikeluarkan oleh mahasiswa bisa didengar oleh Pak Soeharto, dan akhirnya Pak Soeharto turun. Nah, ini juga ilustrasi, saya juga mengambil salah satu Instagram Himpunan Mahasiswa Akuntansi Unpas, di mana salah satu bentuk demokrasi yaitu memilih ketua umum. Ketua umum yang memang mumpuni di dalam bidangnya, sehingga himpunan mahasiswa akuntansi yang dipimpinnya itu bisa menjadi baik. Dan itu adalah salah satu bentuk demokrasi. Karena dengan pemikiran-pemikiran ketua umum bisa membantu adik-adiknya dalam apa namanya membantu dalam adiknya bila mana ada kesulitan dalam menuntut ilmu. Karena saya juga pernah pengalaman salah satu programnya adalah ini kegiatan, kalau nggak salah ada kegiatan di mana kita akan dibawa ke salah satu camp, dan kami dibentuk bagaimana membentuk sebuah laporan keuangan dan juga leadership-nya. Dan itu salah satu program yang baik, dan kami di sana juga menyuarakan suara-suara bagaimana akuntansi itu harus bagaimana dan leadership itu harus bagaimana, sehingga salah satu bentuk demokrasi. Nah, namun di sisi lain, masyarakat juga merasa miris dengan perilaku sebagian mahasiswa yang mencederai demokrasi Indonesia. Misalnya terjadi tawuran antar mahasiswa ya, dan masih terjadinya aksi perpeloncoan mahasiswa, dan juga masihnya demonstrasi mahasiswa yang berakhir ricuh. Masih terjadinya aksi perpeloncoan itu terjadi karena mahasiswa ada semacam dendam di mana pada saat menjadi mahasiswa baru juga dipelonco, akhirnya ke bawah juga dilakukan hal yang sama. Padahal itu sebenarnya sudah tidak boleh terjadi lagi, karena itu akan berakibat kepada pada saat nanti bekerja atau meniti karir di perusahaan akan terjadi persaingan yang keras dan tidak sehat akhirnya.
karena akibat dari terlalu banyak di apa namanya itu ketidaktenangan hatinya dan tidak humanis pada akhirnya. Dan itu harus dari kampus juga harus mulai ke mahasiswa juga tidak, terutama saya sebagai prodi juga tidak terlalu banyak menekan, tapi tidak menekannya secara mengayomi. Itu yang saya lakukan agar mahasiswa pun pada saat berkarir di luar pun lebih humanis dan lebih tidak keras. Sebagai contoh, terjadi mahasiswa perpeloncoan atau tawuran juga di Universitas Hasanuddin juga, mahasiswa Fakultas Teknik dan mahasiswa Fakultas Peternakan akhirnya terjadi tawuran sehingga terjadi hal-hal yang memang akhirnya menurut kita sebagai pendidik itu tidak berhak terjadi. Dan tahun 2021 juga UNS juga melakukan hal yang sama yang menyebabkan mahasiswa juga tewas. Dan itu tidak boleh terjadi ya sebetulnya. Tapi karena demokrasinya yang mungkin karakter mahasiswanya tidak bisa lambat dibentuk atau mahasiswanya juga tidak bisa kerjasama dibentuk ya, mungkin akhirnya terjadi hal-hal yang demikian. Dan dari berbagai fenomena yang terjadi di kalangan mahasiswa, khususnya peristiwa tawuran, peloncoan, ataupun demokrasi anarkis, semuanya menjadikan catatan sekaligus evaluasi terkait pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai demokrasi. Yang menjadi pertanyaan besar masyarakat mungkin pertama adalah kampus telah mengabaikan penyampaian pengetahuan nilai demokrasi kepada mahasiswa. Yang kedua, apakah organisasi kemahasiswaan juga tidak mengajarkan nilai-nilai prinsip demokrasi. Dan yang ketiga, ada hal lainnya yang luput diperhatikan oleh kampus. Tetapi di kampus itu sendiri di semester 1 atau 2 itu ada pelajaran mata kuliah MKDU di mana belajar mengenai kewarganegaraan. Dan saya masih ingat waktu itu, waktu saya masih semester 1 di masih S1 itu diajarkan oleh aparat atau mantan tentara. Nah, diajarkan bagaimana tentang ini ya apa namanya itu tentang bela negara dan sebagainya gitu loh dengan pertemuan 14 pertemuannya. Dari sana bisa tuh beginilah negara Indonesia. Walaupun saya kemarin masuk Lemhanas untuk untuk training tidak masuk Ibu Sisi kemarin itu. Nah, perlu adanya pendidikan demokrasi yang lebih menekankan lagi terhadap perilaku mahasiswa. Dengan pendidikan demokrasi yang baik dan benar, diharapkan akan membentuk jiwa mahasiswa yang demokratis, yang akan berdampak baik terhadap kehidupan mahasiswa, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Nah, dengan demokrasi yang ditekankan, itu insya Allah akan memberikan jiwa mahasiswa itu lebih bermakna dan lebih hidup lagi. Mungkin itu saja berita yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan membuat pantun. Luas padang rerumputan, ada domba banyak delapan. Pendidikan ibarat jembatan, jembatan menuju masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Bu Maya pantunnya. Next Bu Sisi harus ada pantunnya ya Bu. Nanti dibuat. Ya, baik. Terima kasih Bu Dokter. Belum dokter ya, kandidat dokter ya Bu Maya. Terima kasih Ibu kandidat dokter Maya Rismayati. Masya Allah ya, materinya sangat luar biasa. Memang sebagai mahasiswa ini memang berjiwa muda ya Bu Maya. Dan memang seharusnya kita harus membekali mahasiswa ini tentang edukasi di bangku kuliah ya, edukasi demokrasi. Karena sebenarnya mahasiswa ini memang bagusnya memang harus ikut memberikan suara dan partisipasinya ya di kancah demokrasi ini. Tetapi terkadang memang ada yang salah ya ininya. Niatnya mungkin benar tapi caranya mungkin salah ya. Kadang-kadang kita lihat ya banyak juga mahasiswa yang ikut demo itu seperti membakar, terus merusak fasilitas umum, seperti melempar, padahal tidak ada salahnya ya mensuarakan asalkan caranya benar. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Maya. Selanjutnya kita masuk kepada narasumber kita yang ketiga yang tidak kalah luar biasanya. Beliau akan memaparkan materinya dengan tema penguatan politik pada generasi muda. Izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Nama lengkap
Ibu Amalia Irfani MSI. Beliau adalah seorang dosen di IAIN Pontianak. Beliau juga seorang divisi penguatan politik perempuan LPPA PWA Kalbar. Beliau juga seorang mahasiswa doktoral sosiologi di UMM. Beliau juga sekretaris LPP PWM Kalbar. Langsung saja kepada Ibu Amalia Irfani kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Ita, Miss Ita, dan ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Ketua kita, Bu Dr. Sarmini, untuk kita hari ini. Dan Masya Allah, tadi saya menyimak walaupun tidak on cam, karena ada something memang biasa ya. Jadi saya mengurus orang tua, ayah saya yang sedang stroke. Jadi hari ini sedang sensitif, seperti biasa marah-marah gitu ya. Jadi agak kalut gitu saya. Jadi suara takut khawatir masuk dalam Zoom. Mohon maaf sebelumnya. Baik, saya insya Allah akan menyampaikan tentang penguatan politik ya. Karena kebetulan saya dipercaya di LPPA sebagai penguatan politik perempuan. Saya share screen ya. Bisa dilihat ya. Oke, baik. Ini agak gugup sedikit ya, karena di bawah itu agak ribet gitu. Jadi saya posisinya di atas, menjauhi apa namanya ya, keributan di bawah. Nah, penguatan politik pada generasi muda tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Ibu Dr. Sisi, kemudian tadi oleh Bu Maya ya tentang bagaimana politik itu seperti apa, kemudian bagaimana politik pada generasi muda, kemudian pada mahasiswa. Jadi memang generasi muda atau mahasiswa kan kurang lebih seperti itulah ya, sama. Mungkin tapi kalau untuk mahasiswa itu lebih kepada karena secara akademis mahasiswa itu tercerdaskan oleh lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ada polanya karena ada organisasinya kalau di kampus. Nah, generasi muda, kenapa generasi muda? Ini pengantar dari saya bahwa generasi muda itu kan kita tahu bahwa adalah sekelompok orang ya, masyarakat atau komunitas calon intelektual atau cendekiawan agama dan bangsa. Nah, generasi muda adalah kaum terdidik. Jadi kaum terdidik yang nanti akan mendidik gitu. Jadi mereka harus cerdas gitu ya, karena akan mendidik di kemudian hari. Nah, komunitas tersebut yang dipandang berkelas, ya, karena kalau sudah disebut sebagai mahasiswa, maka kita akan tahu bahwa mahasiswa atau generasi muda adalah orang yang dianggap berilmu. Nah, tugas berat tersebut tidak akan pernah mampu mereka emban jika penerus bangsa itu tidak menjadikan kebaikan, kemaslahatan sebagai tujuan dan pedoman dalam bertindak. Jadi memang lingkungan sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi bagaimana pola itu akan terbentuk pada generasi muda Indonesia. Nah, mengapa pemuda? Jadi kalau kita berbicara sejarah perjuangan bangsa ya atau mengulas perubahan sosial yang ada di masyarakat, maka mahasiswa atau generasi muda adalah barisan yang pertama di depan menorehkan banyak sekali perubahan-perubahan ya. Seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Bu Maya ya, bagaimana reformasi terjadi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang pemuda adalah perubahan, golongan komunitas perubahan yang akan memberikan banyak sekali hal-hal yang tidak terduga. Karena mereka eh, kekuatannya ya, mereka cerdas, misalnya kekuatannya mereka juga memiliki tenaga yang lebih dan lain sebagainya. Nah, Lipset mencatat bahwa beberapa peristiwa yang menunjukkan peran penting pergerakan pemuda atau mahasiswa itu membawa perubahan yang tidak saja untuk negara, tapi perubahan di sekitarnya. Jadi saling mempengaruhi gitu ya. Jadi ada satu daerah, ada satu negara yang mempengaruhi juga perubahan untuk negara yang lainnya. Jadi keberanian itu muncul karena adanya reformasi di negara yang lain. Nah, seperti misalnya pemerintahan diktator Juan Perón di Argentina tahun 1955, kemudian Perez de Mendes di Venezuela tahun 58, dan gerakan menjatuhkan, bukan maksudnya menjatuhkan ya, maksudnya rezimnya ya, karena kita tidak menjatuhkan per orang, tapi menjatuhkan rezim yang dianggap pada saat itu kurang kurang inilah ya, kurang berpartisipasi pada masyarakat atau pada rakyat. Nah,
peran pemuda pada politik Indonesia menjelang pemilu 2024 ini merupakan gambaran, seperti yang tadi saya sampaikan Bu Sisi, adalah nilai sukses untuk periode membangun selanjutnya. Jadi kalau misalnya tahun 2024 nanti kita tidak mendapatkan pemimpin pemuda harapan yang bisa memberikan Indonesia lebih baik, maka Indonesia ini ya mengalami degradasi gitu ya, degradasi yang mungkin nanti ketika tahunnya akan datang atau periode yang akan datang itu akan lebih sulit kita mendapatkan pemimpin yang lebih baik gitu. Nah, maka penguatan politik pemuda itu sangat penting untuk harus terus disosialisasikan, bahkan dijadikan target kerja pemerintah gitu. Jadi pemerintah harus menjadikan target kerja untuk mensosialisasikan bagaimana peran politik pemuda ini sangat penting. Nah, pesta demokrasi, jadi em, disebut dengan pesta demokrasi karena memang terjadi 5 tahun sekali dan luar biasa meriahnya, gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita bicara soal pesta demokrasi itu tidak semata-mata kita bicara tentang bagaimana memilih atau mencari calon pemimpin. Tapi adalah misalnya kita menjadikan pesta demokrasi itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ya tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan serta tersampainya aspirasi masyarakat selaku pemegang kedaulatan karena dari oleh dan untuk rakyat. Nah, oleh karena itu diperlukan penguatan kualitas lembaga demokrasi. Miss Ita namanya Miss Amel sinyal ya? Iya Bu, saya pikir sinyal saya tadi Bu. Enggak, karena saya lihat semuanya ada pergerakan ya. Miss Amel sendiri yang ini. Ya, kita tunggu sebentar lagi ya Bu. Lagi Ya, masuk kembali Ibu. iya. Mohon maaf. Kayaknya sinyal ini ya, Bu Misita ya, atau saya ya? Iya, sinyalnya Miss Amel karena di sini kayaknya aman. Oh iya, mohon Oke. maaf. Ya, Baik, silakan saya lanjut. ya mohon maaf saya lanjutkan lagi. Nah, ini tentang ketertarikan pemuda ya untuk sekarang yang dinilai masih sangat rendah gitu. Nah, misalnya saya di LPPA itu melihat memang generasi muda kayaknya kurang begitu tertarik gitu ya untuk mengetahui tentang politik gitu. Mereka hanya tertarik untuk ikut organisasi saja, tapi hal-hal yang berkaitan dengan politik itu seperti apa yang harus dilakukan itu kayaknya kurang gitu. Itu jadi berdasarkan dari hasil survei saya dan wawancara saya dengan beberapa mahasiswa yang ada di Pontianak ya di Kalimantan Barat di beberapa kampus itu seperti itu. Jadi mereka kurang begitu apa ya kurang begitu tertarik atau ngeh gitu. Jadi kayaknya ya sudahlah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kata-kata pasrah itu tadi juga menurut saya salah satu hal yang juga menjadi PR bersama ya. Jangan sampai mereka generasi muda itu kayaknya tidak tidak begitu peduli dengan keadaan politik yang ada di Indonesia. Nah, mengapa penguatan politik itu penting? Jadi maka penguatan politik pada generasi muda itu dapat ditempuh dengan cara menurut saya seperti ini. Yang pertama adanya ruang kepada pemuda untuk menyumbangkan ide dan gagasannya. Jadi mereka diberikan tempat ya wadah gitu untuk menyumbangkan ide dan gagasannya gitu seperti apa. Nah, kemudian menanamkan kepercayaan diri kepada pemuda itu sejak dini. Jadi perlu semacam edukasi, sosialisasi yang diberikan itu bisa melalui pelajaran atau mata kuliah kewarganegaraan atau Pancasila. Jadi guru atau dosen bisa memberikan penguatan politik dengan cara misalnya memberikan kepedean ya, pede tapi bukan kepedean, pede gitu percaya diri. Mereka mampu apa yang mereka dapat lakukan untuk politik yang ada di Indonesia. Nah, kemudian simulasi ini
bagi yang ikut organisasi kemahasiswaan itu mungkin paham ya bagaimana politik, bagaimana pro dan kontranya, bagaimana seluk-beluknya politik ya, misalnya dalam pemilihan dan lain sebagainya. Tapi bagi yang mungkin tidak ikut dalam organisasi itu mungkin tidak terlalu paham bagaimana misalnya organisasi itu, kenapa organisasi seperti tadi kata Miss Maya ada sedikit ya, mahasiswa ya, segelintir mahasiswa yang menggunakannya untuk kepentingan kelompok gitu ya. Nah, karena memang mereka belum paham. Jadi mungkin perlu simulasi tatanan politik yang baik dan terarah yang mungkin bisa didapat dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah atau Halo, kampus gitu. iya, Nah, kemudian iya adanya ini datang dah. kemudian adanya teladan kepemimpinan. Nasib Nah, kundan dah. kemudian kemudian teladan kepemimpinan yang dapat dijadikan contoh. Jadi yang paling penting ada keteladanan ya. Kalau misalnya Indonesia mempunyai pemimpin yang dapat memberikan hal-hal positif yang baik, maka itu menjadi pelajaran terbaik ya antar generasi gitu. Jadi tidak perlu dipaksa para generasi muda untuk belajar tentang politik yang baik dan benar. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Amalia. Masya Allah ya, luar biasa sekali materinya. Seperti apa yang dikatakan Bu Amalia tadi ya, generasi muda adalah kaum terdidik. Kata-katanya singkat ya, tapi maknanya dalam. Dan juga seperti kutipan pidato Bung Karno yang kita sangat kenal ya, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Nah, ucapan ini juga sangat dalam ya, jadi kita sebagai generasi muda harus berani menghadapi segala tantangan, hambatan, dan ancaman. Oke, baik selanjutnya Bu Dr. Sarmini, apakah Bu Lina sudah ada bersama kita? Miss, ini saya hubungi Bu Lina masih belum bisa ya, masih belum bisa. Mungkin karena Miss Lina, ini Miss Lina lagi ngetik ini. Jadi saya bilang apabila Miss Lina berhalangan hadir, kita juga narasumbernya sudah 3, mungkin dilanjutkan di tanya jawab ya. Ini Miss Lina, atau dibuka tanya jawab dulu. Ini beliau masih ngetek, belum belum tahu ini apa informasi yang akan diberikan kepada kita karena kebetulan bareng sama Dies Natalis Unrika ya. Ini Miss minta maaf, belum bisa join. Oke. Baik, Miss Ita, paling tidak ada kepastian dari Miss Lina. Jadi silakan untuk lanjutkan ke tanya jawab ya, Miss ya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Sarmini. Mari Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab. Di sini sudah ada 3 pemateri kita tadi yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa ya tentang demokrasi untuk generasi muda. Silahkan ditanyakan, misalnya ada kira-kira yang perlu ditanyakan atau ada yang masih ragu di hati gitu kan. Apalagi mungkin ada di sini mahasiswa, adik-adik mahasiswa ya yang baru mau ikut pemilu mungkin nanti ya. Di sini saya lihat banyak sekali ya mahasiswa yang masih sangat muda ini. Sepertinya umurnya masih 19 tahun, 20 tahun seperti itu. Ya silahkan. Atau Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Ibu Khadijah ada di sini. Ibu Khadijah, ada Ibu Ade, silahkan. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam, silahkan Pak. Masya Allah ini Bapak kandidat doktor, Bapak Putri. Silahkan Pak Putri. Coba sedikit untuk bertanya ini. Pak. Seperti kita tahu generasi Z ini generasi yang diharapkan untuk menjadi calon pemimpin di next 20 tahun yang akan datang ya. Dan digadang-gadang itu sebagai zaman keemasannya Indonesia. Yang menjadi kekhawatiran kita adalah saat ini generasi Z ini tidak mendapatkan pembelajaran yang sebagaimana mestinya. Banyak mereka dibelokkan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi, terutama kepentingan kapitalistik. Ya. Ini akan mengubah arah dari pembangunan itu sendiri.
karena negara kita adalah demokrasi Pancasila. Saat ini ditarik secara uh, sistematis arah kapitalistik. Ya, kita lihat bagaimana suatu organisasi-organisasi yang seharusnya berfungsi sebagai organisasi sosial bergerak menjadi organisasi dengan profit oriented. Nah, itu menjadi kekhawatiran kita. Nah, bagaimana orang-orang yang sekarang stakeholder atau berkepentingan membina atau memberikan arahan agar generasi Z ini tidak salah arah seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Tetap berjalan di row-nya karena mereka ini saat ini statusnya stabil sekali karena seperti tadi tidak mendapat arahan yang terarah dan terukur. Mungkin itu saja saya mau sampaikan ke narasumber bagaimana seharusnya membina generasi Z kan agar mereka bisa dipersiapkan jadi pemimpin di 20 tahun ke depan. Mungkin itu saja, Ibu Dokter. Dah, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Kandidat Dokter Putri sempat-sempatnya ya Pak ya, Masya Allah menyempatkan diri padahal weekend ini ya Pak ya. Siap, terima Dan kasih. nampaknya paling ganteng Bapak di sini. Nggak ada saingan, Bu. Iya Pak. Baik, selanjutnya kami mintakan kepada Ibu Dokter Sisi untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Putri. Silakan Ibu Dokter Sisi. Ya, baik Bu Ita, terima kasih atas kesempatannya. Ini langsung aja nih saya jawab nih. Kita tidak tanya jawab, tapi kita diskusi ya Pak Putri ya. Siap, siap Bu. Baik, terima kasih atas kepedulian Pak Putri terhadap politik nasional Indonesia saat ini, di mana mengkhawatirkan digunakannya generasi muda atau pemilih pemula ini menjadi kepentingan kelompok tertentu. Gitu. Padahal sebenarnya kita ketahui bersama tujuan dari demokrasi itu adalah untuk mencapai tujuan nasional, jadi bukan tujuan kelompok gitu. Betul, saya setuju sekali bahwasanya demokrasi yang dianut Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal begitu. Nah, pentingnya di sini stakeholder bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik bagi generasi muda, khususnya pemilih pemula. Dalam hal ini masing-masing elemen menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Seperti tadi sudah saya sampaikan, KPU, Bawaslu, DKPP sejatinya dapat memberikan atau memaksimalkan media sosial, apalagi generasi pemula yang kita anggap sebagai generasi Z ini sangat minded dengan gadget ya, dengan media sosial. Mereka sangat aktif di TikTok, di Twitter, di mana lagi, di Instagram, di Facebook, di YouTube itu sangat aktif. Saya selalu mengikuti terus itu. Jadi saya ini kadang-kadang juga bingung ini. Saya politisi, tapi saya mainnya jadi ke YouTube juga, ke Twitter juga, tapi mau tidak mau begitu Pak Putri, bahwasanya generasi pemula kita ini atau media sosial itu sangat efektif sekali untuk memberikan banyak pendidikan politik. Hanya memang di sini menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Jadi bagi saya pribadi sejatinya tidak hanya mengandalkan kesadaran dari generasi Z sebagai pemilih pemula, tetapi juga adalah kesadaran dari pemerintah. Jadi dari dua hal ini, dari partai politik ya. Jadi kelompok stakeholder politik itu tadi kan KPU, Bawaslu, DKPP, terus kemudian partai politik, akademisi juga gitu. Ini jadi tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi kesadaran dari pemilih pemula juga harusnya yang memiliki karakter tadi kritis dan berani, kemudian mampu mengambil sikap secara mandiri juga harus menunjukkan apa ya eksistensinya begitu loh Pak. Nah nanti dari stakeholder politik juga menjalankan fungsi dan perannya begitu. Mereka punya tanggung jawab yang besar terhadap politik kenegaraan ini. Jadi bicara tentang politik kenegaraan ini sebenarnya adalah bahasan yang sangat apa ya kalau saya bilang ya sangat luhur begitu. Nah, itu menurut saya. Jadi jangan hanya generasi muda Indonesia atau pemilih pemula atau yang disebut dengan generasi Z pada era reformasi kemarin hanya bisa melakukan demonstrasi secara yang merusak keseluruhan ini kita apa namanya tatanan negara begitu. Tetapi di era sekarang ini sejatinya generasi muda atau generasi pemilih pemula atau generasi milenial atau generasi Z ini sejatinya bisa mengekspresikan mereka melalui media massa secara masif. Nah, ini yang harus kita ubah. Saya setuju sekali tadi Bapak sampaikan bahwasannya untuk mencapai generasi apa Indonesia emas tahun 2045, maka generasi milenial saat ini adalah yang menjadi ujung tombaknya.
karena mereka lah yang nanti akan berada di sana. Dan kita sebenarnya sudah menjadi orang tua yang hanya bisa apa ya mengayomi mereka begitu. Jadi harapan kita semua bahwasanya kesadaran itu tidak hanya muncul dari kelompok stakeholder politik, tetapi generasi muda juga yang berciri kritis dan berani dan menjadi pribadi mandiri, itu juga dia harus memunculkan kesadaran itu gitu. Jadi jangan manja, jangan mengharapkan orang lain, tapi dari diri sendiri juga harus muncul. Pemerintah juga karena dia adalah pejabat publik, dia dibayar oleh pajak negara, dia juga punya tanggung jawab yang besar untuk membantu orang yang sudah memiliki kesadaran ini agar dapat terfokus pada atau berfokus pada generasi demokrasi Pancasila kita. Saya setuju tadi dengan pantun dari Bu Maya tadi ya, yang bahwasanya pendidikan itu adalah jembatan. Pendidikan itu adalah jembatan begitu. Nah, jembatannya sudah diberikan kan sekarang tinggal generasi Z ini. Itu sih. Memang saya juga tidak bisa memungkiri bahwasannya media sosial kita, mungkin Pak Putri juga melihat dan semua yang ada di join meeting ini juga sadar bahwasannya media sosial kita memang sangat gaduh ya Pak ya, sangat ribut sekali, terjadi pro dan kontra yang sangat keras. Sejatinya mereka menyadari bahwasannya dalam politik demokrasi itu ada fungsi check and balance gitu. Jadi pemerintah tidak bisa menjalankan kekuasaannya tanpa kontrol, Pak. Karena nanti kalau seandainya dia salah jalan, siapa yang akan mengontrol atau mengingatkan supaya kembali lagi ke rule-nya gitu atau ke relnya gitu. Kita kan tidak mau hadir politisi jalanan dalam yang liar gitu. Ini kan nanti ujung-ujungnya kembali lagi pada reformasi 98. Itu yang sebenarnya kita khawatirkan. Jadi bagi saya, mari media sosial atau di era digital ini kita maksimalkan sama-sama. Jadi kesadaran itu harus muncul dari seluruh elemen bangsa. Jadi bukan hanya muncul dari generasi pemilih pemula atau hanya muncul dari stakeholder. Jika kita sepakat, kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila, fokuslah di sana. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sisi. Selanjutnya Ibu Maya, ada yang ingin ditambahkan untuk sharing, berbagi? Tidak ada Bu Ita, sudah cukup dari Ibu Sisi. Baik, selanjutnya Ibu Amalia, dari generasi muda juga ini, Ibu dosen muda. Silakan Ibu Amalia. Terima kasih Bu Ita dan salam kenal Pak Hupri. Saya menambahkan saja Pak, sudah sangat jelas tadi yang disampaikan oleh Bu Dr. Sisi. Kalau saya melihatnya bahwa generasi Z ini kan punya kelebihan dan kekurangan ya Pak ya. Kelebihannya adalah mereka kalau IT-nya loadingnya cepat Pak. Sangat cepat loadingnya gitu ya. Tanpa mereka diajari, mereka bisa mengajari Pak. Nah itu yang saya lihat. Tanpa diajari, mereka bisa mengajari. Nah, tapi kekurangan mereka, minusnya adalah mereka lemah di intelektual emosional. Nah, jadi cepat marah, cepat emosi, cepat menyerah gitu ya, cepat merasa kalah gitu. Intinya merasa drop tuh lebih cepat. Nah, karena seperti itu, maka untuk mengantisipasi mereka ataupun memberikan pencerahan kepada mereka tentang bagaimana politik, maka kita melihat kekurangan dan kelebihan ini. Nah, mereka harus dijelaskan melalui media sosial karena mereka senang bermedia sosial, tapi nggak perlu lama-lama. Karena generasi ini paling cepat capek gitu dengan ceramah yang terlalu lama, dengan bingkai marah-marah itu mereka paling capek, Pak. Jadi yang saya pahami seperti itu karena kebetulan yang saya amati generasi zaman now gitu ya, disebut dengan zaman now ini kan generasi yang suka meremehkan sesuatu yang mereka anggap itu tidak baik gitu. Jadi mereka mengalihkan nol hal-hal yang menurut mereka tidak perlu. Nah, karena mereka lemah di intelektual emosional tadi, maka untuk menjadikan mereka misalnya agar lebih peka dengan politik, maka kita harus membuat sebuah cara gitu ya, agar senang gitu. Kalau misalnya untuk mahasiswa misalnya bisa dengan cara seperti webinar gitu ya. Tapi nilai mereka kita pegang. Nah, kita suruh mereka misalnya untuk literasi, membuat tulisan, kemudian literasi misalnya untuk membuat karikatur dan lain sebagainya yang mereka suka gitu. Jadi memang harus dipaksa, Pak. Anak sekarang kalau tidak dipaksa itu mereka nggak mau gitu. Nah, maka kalau saya biasanya saya pegang nilai mereka gitu. Saya pegang nilai, kalau mereka mengerjakannya dengan baik gitu ya, tepat waktu, maka nilainya insya Allah A. Nah, insya Allah A gitu. Tapi kalau misalnya mereka tidak mengerjakannya dengan baik, asal-asalan walaupun mereka cerdas, maka mereka tidak lulus. Jadi
Nah, menurut saya boleh kita jadikan sebuah apa ya, pengikatan dengan nilai kuliah atau dengan nilai akhir gitu. Karena kalau tidak seperti itu susah gitu, Pak. Demikian itu saja menurut saya, mohon maaf. Terima kasih Ibu Amelia. Bagaimana Pak Hutri? Ya, sedikit mungkin tambahan dari saya. Mungkin saya tunjukkan ke Ibu Susilawati. Sedikit yang mengkhawatirkan dan yang menggelitik di hati saya bahwa kita sedikit kekecewaan kepada sesama rekan dosen, terutama yang senior Bu ya. Ya kalau kalau saya dulu juga bagian dari aktivis 98 sebenarnya, cuma itu masa lalu yang mungkin eh, apa ya, menurut saya gak disesalin itu kejadian seperti itu. Kenapa? Oh, yang terjadi hari ini juga tidak lebih bagus dari yang sebelumnya. Nah, seharusnya para senior-senior dosen yang masuk ke partai politik atau yang masuk ke pemerintahan itu memberi warna. Terutama setahu saya di partai-partai itu ada balitbang Bu ya, balitbang. Seharusnya di situ orang-orang pintar, dosen, profesor dan guru-guru kita di situ seharusnya memberi warna kepada partainya atau kepada jalur politik agar bisa mencerdaskan kaum milenial Z ini. Tapi yang saya lihat dan saya amati, kenapa sampai hari ini saya nggak tertarik masuk partai politik, justru orang-orang pintarnya yang ditarik ke politik. Seharusnya mereka itu memberi warna, memberikan education, memberi pencerahan supaya orang-orang yang tadi mungkin keluar dari realnya kembali ke jalan yang benar. Tapi nyatanya tidak, justru terseret gitu. Betapa banyak profesor-profesor kita yang tadinya ahli-ahli dari universitas-universitas terkenal justru jadi pasiennya Pinang gitu contoh salah satunya situ masalah langka tadi. Mungkin sedikit itu saya tambahan dari saya Bu. Terima kasih. Terima Perlu kasih. saya respon? Ya, silakan Bu Sisi. Ya, Pak Hutri, saya memahami keprihatinan tersebut. Pak Hutri, sejatinya para akademisi bergabung dalam partai politik bisa memberi warna yang mencerahkan ya bagi kader-kader partai politik begitu. Karena bagaimanapun kita tidak bisa terlepas dari literasi politik begitu, sehingga pentingnya para akademisi bisa mempengaruhi demokrasi Indonesia melalui partai-partai politik atau kader-kader partai politik yang terbina dengan baik begitu, sesuai dengan semestinya lah substansi, secara substansi demokrasi begitu. Namun kenyataannya seringkali justru para akademisi ini lemah posisinya sehingga sering ketarik ke arah hukum dan mereka akhirnya menjadi tersangka, sehingga pada akhirnya banyak akademisi yang menjauh kepada partai politik karena mereka takut gitu, karena posisi mereka sebagai dosen atau akademisi aja udah cukup baik banget gitu ya, sudah sangat tenang, menenangkan, sangat prestis, sehingga kalau dipikir-pikir ngapain cari masalah gitu ke partai politik. Memang kita ketahui bersama ya Pak ya, kebetulan saya juga ada aktif di salah satu partai, tapi nggak usah saya sebutkan partainya ya, ini pengalaman saja, saya sudah 20 tahun di sana. Memang mohon maaf sebelumnya dinamika politik praktis nasional Indonesia ini memang sedikit agak apa ya, keras. Bisa saya bilang agak keras. Di sini orang yang kalau tidak kuat-kuat mental bisa terbawa arus. Ya kalau arus baik nggak apa-apa ya. Tapi arus-arus yang orientasinya tadi materi itu loh Pak. Nah itu yang kapitalis itu yang susah sekali dihindari begitu. Sehingga banyak para akademisi akhirnya tergulung ombak tsunami ini gitu loh. Itu yang sebenarnya menjadi keprihatinan kita. Akhirnya secara image itu melemahkan akademisi secara keseluruhan. Ini saya mohon maaf juga nih jadinya. Sebenarnya ada baiknya butuh para akademisi yang berani juga, Pak. Jadi jangan cuma orang politik aja yang berani, jangan kader partai politik aja yang berani di jalan yang salah. Lah kita para akademisi juga harus berani di jalan yang benar gitu. Nah, seperti saya kembali lagi pengalaman saya berusaha terus di jalur saya. Saya punya prinsip don't change yourself, the game is change. Saya nggak mau berubah karena mereka, walaupun mereka mungkin mendapatkan keuntungan secara materi yang jumlah nominalnya itu di luar, pokoknya sangat fantastis ya. Siapa sih yang nggak mau ya Pak ya? Dolar Singapura, dolar Amerika ya Pak ya. Bukan si merah lagi nih Pak, udah yang si hijau-hijau nih. Jadi
sebenarnya siapa sih Pak yang nggak tergoda? Tapi insya Allah saya berusaha menjadikan saya sebagai apa ya namanya ya, sebagai model, role model lah. Nggak apa-apa walaupun saya namanya belum viral, karena memang di negeri tercinta ini yang viral itu yang negatif-negatif Pak. Yang positif-positif susah kali viralnya Pak. Padahal saya udah 20 tahun di sini, kan 20 tahun waktu yang cukup lah untuk mengetahui apa sejatinya yang ada di dalam dinamika partai politik itu. Benar nggak Pak? Dan bagaimana kita bekerja menjalin sinergi juga dengan partai politik lainnya. Polanya masih di arah yang sama, tapi tidak apa-apa, walaupun memang mungkin berat, kita berusaha berjuang. Saya masih tetap di jalur yang bisa dipertanggungjawabkan dengan prinsip tadi, don't change yourself, the game is change. Jadi pentingnya bagi kita akademisi jangan lemah juga. Ya mohon maaf, mungkin kita agak sedikit sensi atau riskan bila kita masuk ke area-area politik, tapi tetap jangan takut begitu. Kalau saya pribadi sih, kalau misalnya saya salah, nggak usah disidang, saya aja udah dihukum aja langsung, tentukan aja berapa tahun gitu. Jadi nggak usah buang-buang uang negara gitu. Tapi kalau seandainya saya benar, saya tetap bertahan Pak. Kebetulan saya juga ada campuran Bataknya juga Pak, ada Bataknya. Jadi mungkin saya Jawa Batak, jadi ya gitu deh. Kadang-kadang diperlukan lembut-lembut, diperlukan tegas-tegas Pak. Nah, mungkin itu saja dari saya Pak. Mohon maaf jika ada yang kurang. Baik, terima kasih Ibu Dr. Sisi, terima kasih Pak Putri. Selanjutnya Ibu Fatmawati, silahkan Ibu. Terima kasih, udah bisa kedengaran suaranya ya Kak. Bu. Yang ingin saya tanyakan buat pembicara pertama, walaupun saya sudah mulai paham apa yang dimengerti, mungkin di sini kita urun rembuk saja ya, bahwa kenapa dunia akademisi sudah mulai melempem dalam sebagai pengawas kondisi politik kita. Di antaranya ya karena bisa kita lihat sekarang panggung politik universitas atau kampus itu sudah mulai cawe-cawe pihak petinggi, dan kita lihat penentuan rektor itu sudah ditentukan oleh pusat, bukan lagi panggung politik murni sebuah perguruan tinggi khususnya yang negeri. Ini yang saya melihat bahwa pengebirian terhadap panggung politik itu dimulai dari penentuan kebijakan tertinggi atau dalam hal ini rektornya ditentukan oleh mereka. Tetapi saya melihat sekarang Bu Susi ya yang banyak berbicara tentang pemilih pemula. Mungkin pemilih pemula sudah mulai kehilangan sosok politisi yang memperlihatkan, bahkan kita dipertontonkan oleh sebuah lingkaran setan yang dilakukan oleh mereka. Bukannya lingkaran yang bisa membuat kita tertarik dalam dunia politik, tetapi kalau kita menghindar juga ya itu dosa pula kita ini. Tetapi untuk menjadi seorang pemberani berbicara dalam dunia akademisi ya sekurang-kurangnya kita siap berada di kesunyian di tengah keramaian. Apalagi sekarang ini yang muncul adalah kebenaran sekarang yang tidak sesuai lagi dengan fakta, tetapi karena itu dibentuk sebuah opini bahwa itulah yang benar, maka itu yang menjadi kebenaran, sehingga kampus seakan-akan sudah mulai kehilangan ruhnya karena sebuah kebenaran tidak berangkat lagi dari fakta. Coba bayangkan, ada sebuah partai yang paling koruptor paling banyak di situ tetapi selalu memenangkan pemilu. Ini berarti ada ketidakberesan dalam pemikiran kita semua dalam bentuk pelaksanaan. Mungkin cuma jadi bagaimana peran kita para perempuan ini apalagi sebagai pemilih terbanyak untuk mengantisipasi atau memberi wejangan kepada anak-anak atau kepada mereka yang sebagai pemilih pertama itu untuk kita bisa urun rembuk di dalamnya. Ini mungkin yang perlu kita bincangkan bersama Bu Susi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Fatmawati. Silakan Ibu Dr. Sisi. Oke, baik, terima kasih. Ini langsung lagi nih. Baik Ibu Fatmawati, saya juga bisa mengerti atas keprihatinan atau yang menjadi perhatian Ibu terhadap politik nasional kita. Sejatinya politik demokrasi kita bisa membawa kehidupan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik ya Bu ya.
tapi bukan menjadi yang sebaliknya gitu. Itu adalah semangat kita bersama. Itu menjadi apa namanya ya? Tadi tugas luhur seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya sekelompok orang. Nah, kemudian dikaitkan dengan lingkungan akademisi bahkan dicampuri dengan kebijakan-kebijakan dari unsur politik. Memang itu tidak bisa dipungkiri. Kita mungkin selama ini berpikir bahwasannya politik itu identik dengan ikut pemilihan umum, mengekspresikan suara kita di pemilu, apakah itu pemilihan presiden, legislatif, tadi yang sudah saya jelaskan. Tapi ternyata dia merembet ke arah-arah politik tingkat tinggi, jabatan-jabatan publik. Di situ memang seringkali keputusan-keputusan politik karena mungkin di sana itu sangat apa namanya kental dengan kebijakan-kebijakan yang mengikut arah pimpinan tertinggi. Dalam hal ini adalah pemerintah begitu, pemerintah pusat, sehingga nanti semangatnya, spiritnya bisa seragam gitu, sehingga pada saat diberikan suatu komando dia bisa diterima dengan baik dan itu bisa di-share lagi kepada bawahan di lingkungan akademisi. Tapi sebenarnya kalau kita sadari bahwasanya dunia akademisi atau lingkungan akademisi itu sejatinya jauh dari politik praktis, nah ini yang menjadi apa namanya perhatian kita bersama juga gitu. Tapi bagi saya pribadi selama cara-cara yang dilakukan baik. Satu contoh saya ambil pemilihan rektor Universitas IPB. Itu juga sebenarnya tidak terlepas dari keputusan politik, Bu. Betul, Ibu. Jadi kita susah juga mau melawannya, mau mengatakan apa undang-undangnya tidak ada, ya kan, Bu? Tidak ada undang-undang yang dilanggar maksud saya, ya kan? Dan justru apa keputusan politik yang meletakkan rektor tersebut di sana itu justru menguatkan dia untuk menjalankan tugas dan fungsinya di sana begitu. Jika ada backup dari keputusan politik. Itu yang saya pahami, itu memang sulit dihindari selama dia tidak menabrak dan rektor tersebut juga bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Bagi saya sih ya tidak ada masalah, asalkan jangan sampai lingkungan kampus dijadikan tempat politik praktis. Nah, ini yang harus dihindari begitu. Jadi kalau secara halus kadang-kadang ada yang tidak terkatakan tapi terjadi begitu loh, Bu. Ini yang menjadi ini kecil, apa namanya, hal-hal kecil yang kadang-kadang jadi apa, irisan itu tidak bisa dihindari sekecil apapun begitu, asal sejauh tadi tidak membawa dampak bahaya, ya bagi saya tidak ada masalah. Dan saya menjadi kekhawatiran kita semua, semoga harapannya pemilih pemula tadi itu bisa membaca situasi ini dan bisa mempersiapkan diri untuk ke depan memilih pemimpin pada pemilu 2024, memilih pemimpin yang bisa dipercayalah, bisa memberikan harapan baik untuk Indonesia dalam jangka panjang. Jadi bukan untuk Indonesia dalam jangka pendek saja gitu loh. Ya boleh untuk jangka pendek, tapi seiring sejalan semuanya gitu. Jangka pendek juga dicapai, tapi tidak melemahkan tujuan jangka panjang gitu. Jangka panjang juga dijalankan, tapi bukan berarti jangka pendek tidak dijalankan begitu. Itu harus menjadi satu kesatuan pikir yang menjadi prinsip kita semua untuk menjalankan kehidupan demokrasi nasional. Mungkin itu saja ya, Bu, dari saya. Mungkin ditambahkan dari yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sisi. Bagaimana Ibu Fatma? Iya, apa yang dikemukakan oleh Bu Susi itu bisa saya pahami. Cuma itulah bahwa segala sesuatu, kalau dunia pembelajaran kita saja dalam hal ini panggung akademisi kita juga ikut diambil alih, itu akan membuat terlepasnya kemerdekaan untuk berekspresi, apalagi kampus itu identik dengan pengawas dari sebuah kebijakan. Itu saja. Ya. Terima kasih Bu Susi. Tambahan lagi sedikit tadi ya, Ibu, sebenarnya agak sensitif tadi pertanyaannya Ibu mengenai kenapa partai politik yang justru korupsinya besar justru yang menang. Nah ini dia permainan, ini mohon maaf juga nih sebelumnya nih di ruang akademis ini ya, tapi nggak apa-apa, kita kan sharing saja nih. Seringkali kita perhatikan premanisme itu lebih berhasil secara ekonomi atau berhasil secara ekonomi atau berhasil menguasai daripada orang yang baik-baik, benar nggak Bu? Atau lewat jalur yang sebagaimana mestinya?
Nah, ini kadang-kadang yang menjadi persoalan lain lagi, Bu. Kadang-kadang orang yang berani tanpa melihat dampak lagi, yang penting mencapai dulu, mendapat dulu. Nah, mereka yang biasanya apa namanya sampai di titik itu. Tapi sebenarnya mereka tidak berpikir dampak buruk bagi keberlanjutan Indonesia. Ini yang harus menjadi catatan kita semua. Untuk itu, di sini tugas dari kader politik ya sejatinya nanti anak-anak mahasiswa dari didikannya Ibu Dr. Sarmini ya, Ibu apalagi nih tadi Bu Amalia, sejatinya bisa lah menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengubah itu semua. Tadi kan Bu Amalia juga ada bilang bahwasanya generasi muda itu adalah agen perubahan ya. Jadi kalau misalnya kemarin tahun reformasi 98 aja mereka bisa buat perubahan yang ekstrim begitu, sejatinya di era media sosial ini mereka juga bisa membuat perubahan gitu dengan cara apa ya masif lah di media sosial dengan apa ya saling saling sinergi gitu, semangat kebersamaan untuk membangun Indonesia itu harus muncul di depan gitu. Jadi jangan apatis gitu loh, jangan kalau bicara politik langsung nyerah gitu, aduh enggak ah gitu. Justru sebenarnya salah karena setiap warga negara Indonesia itu dia apa ya namanya punya kedaulatan kan. Jadi pada saat dia pemilu itulah disitulah ekspresi kedaulatan dia gitu. Selain yang lainnya membayar pajak, tertib aturan gitu loh. Bagi saya sih itu. Itu saja Ibu, semoga memuaskan. Baik, terima kasih Bu Dokter Sisi. Selanjutnya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silahkan. Atau Ibu Ketua, Ibu Dokter Sarmini, ada yang ingin? Saya memantau, Miss. Saya memantau. Memang ini alhamdulillah ya untuk ini karena merupakan hot issue ya, hot issue. Jadi kita juga tujuan daripada tema yang kita angkat di GPW, webinar GPW volume 14 ini memberikan ruang kepada kita semuanya, memberikan ruang kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang notabene adalah pemilih pemula gitu, supaya mereka menanyakan apa saja yang di dalam pemikiran mereka itu belum paham. Nah, sekarang hadir nih narasumber-narasumber kita ini yang punya kompetensi di situ, apalagi betul-betul praktisi ya, praktisi gitu, politikus. Jadi silahkan kita kita memberikan ruang kepada audiens, kepada para mahasiswa, bahkan kepada teman-teman kita juga gitu. Ini alhamdulillah Bu Fatma juga Bu Dr. Fatma, terima kasih. Biasanya untuk hadir beliau juga ini kok tumben-tumbennya alhamdulillah punya waktu beliau hadir di sini ya Bu Sambil Dr. nunggu Fatma. anak latihan di GOR. Oh gitu. Iya betul. Ini Bu Sisi ini memang apa namanya narasumber kita dari Lemhamnas ya. Jadi hari-hari makanan beliau nih, makanan beliau. Bu Amel juga nggak jauh-jauh dari politikus karena memang beliau juga terjun di situ gitu. Kemudian Miss Maya juga yang hari-hari mengajarkan demokrasi di kampus gitu. Nah sebenarnya ada satu lagi narasumber kita yang Miss Lina. Nah, beliau juga dari ilmu pemerintahan, tapi hari ini beliau nggak bisa bergabung dengan kita ternyata karena bareng dengan apa namanya Dies Natalis ya di kampusnya Unrika. Gitu. Jadi betul Miss Ita, kalau kita ingin tahu banyak terkait dengan apa namanya apa sih sebenarnya yang terkait dengan hot issue tentang pemilih pemula kan gitu, itu menggelitik. Saya memberikan tema ini supaya menggelitik teman-teman kita ataupun mahasiswa kita untuk bergabung gitu. Kayaknya juga ada Pak dosen kita dari Papua ya yang sudah hadir karena itu ini teman saya dari uh, uh, ini IKUT ya, IKUT Papua. Terima kasih kayaknya sudah hadir bersama kita. Ya, dari saya itu aja sih Miss Ita. Pokoknya narasumber kita luar biasa. Silakan Miss Ita. Baik, terima kasih Ibu Dr. Sarmini. Sebelum kita tutup acara ini, apakah ada Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaannya atau pendapat? Kami silahkan. Izin Bu Ita menambahkan. Ya, silahkan Bu Maya. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit saja. Izin Bu Sisi. Uh, uh, Mungkin untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa,
mahasiswa juga harus dibekali dengan pengetahuan tentang adab berbicara mungkin ya Ibu ya. Kenapa? Karena seringkali terjadi debat kusir yang pada akhirnya berujung pada kericuhan. Kalau misalnya dibarengi dengan ilmu bagaimana public speaking, bagaimana juga pengetahuan agama, sebenarnya saya menurut agama Islam, pengertian agama Islamnya, bagaimana sih adab yang baik itu mungkin bukan mungkin akan tidak terjadi yang namanya seperti pembakaran-pembakaran ban ya Bu Ita ya atau yang anarkis gitu. Karena kalau saya perhatikan lagi untuk demokrasi atau demo-demo yang ada di Pulau Jawa, mahasiswa di Jawa terutama, itu juga sudah mulai santun karena mulai sudah adabnya juga sudah baik. Mungkin itu juga di Batam juga. Saya perhatikan sih mahasiswa di Batam kurang berani ya, karena mungkin pekerja banyaknya. Tapi kalau masih berbeda dengan mahasiswa di Jawa yang memang ekspornya itu luar biasa. Nah, itu tadi Bu Tak, mungkin saya hanya menambahkan mungkin dibanding dengan adab dan skill public speakingnya, biar suaranya itu nyampe gitu. Jadi tidak terjadi debat kusir, emosinya juga mahasiswa bisa teredam. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Maya atas tambahannya yang sangat luar biasa. Ya, baik. Ibu Ita. Ya, silakan Bu, Dokter Sisi. Ya, ini tergelitik juga nih jadinya. Ini lumayan. Tadi juga di paparan saya sudah saya sampaikan bahwasanya orang tua juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan putra-putrinya dalam konteks politik. Sejatinya dalam setiap keluarga itu terjadilah komunikasi. Kan komunikasi itu kan tidak hanya sekedar menanyakan, halo anakku sayang, apa kabar? Kan tidak. Tapi justru di situlah tempat awal dibangun diskusi-diskusi ringan yang nanti akhirnya naik lagi ke diskusi yang lebih tinggi dan kemudian ke politik gitu. Nah, kesadaran yang paling utama itu dalam keluarga dulu. Ini tanggung jawab dari orang tua. Saya yakin orang tua kan adalah orang dewasa yang udah lebih dulu melakukan aktivitas politik ya di ruang publik ya. Sejatinya mereka bisa mengajarkan itu kepada setiap putra-putrinya, apalagi kepada mereka yang akan menjadi pemilih pemula di tahun 2024. Karena bagaimanapun tanggung jawab bangsa dan negara ini ada di tangan mereka. Dan sejatinya mereka bisa mulai membuka pikiran untuk memilih pemimpin yang sesuai karakter dan kriterianya seperti mereka, karena kebutuhannya adalah itu gitu. Jika kita memilih pemimpin yang kelihatannya pemimpin itu tidak akan linier dengan kebutuhan para pemilih pemula atau bonus demografi, itu nanti akan melenceng lagi gitu. Jadi kita harus selalu menyelaraskan terus gitu. Apa yang beda kita selaraskan, yang beda diselaraskan. Begitu, semangatnya harus semangat itu gitu. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter Sisi. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan? Mohon izin, moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu, silakan Bu. Iya. Jadi yang disampaikan pada pemateri semuanya ciamik gitu ya, dan penuh analisa, dan semuanya saya rasa benar analisanya para pemateri. Ini Bu Dokter Eli ya? Siap, Dokter. Mohon maaf, baru Tampilkan bisa wajahnya Bu Dokter. gabung. Iya, dan takdirnya Gusti Allah ini tadi pun saya harus membawa mahasiswa saya naik bis, harus ada di Solo, dan di Solo sendiri kegiatannya dengan Muhaimin. Tapi yang jadi permasalahan kita saat ini ada sebuah bentuk situasi no-reckon gitu loh. Artinya mereka gak peduli selama ini seperti Presiden Sopo, Wakil Sopo itu ada kecenderungan dia menarik diri. Yang penting saya enjoy, saya nyaman, dan satu hal kalau tidak ada keuntungan buat saya ya sudah. Dan terutama kalau di struktur akademisi biasanya ada kecenderungan pemanfaatan IK alumni untuk memasuki ranah-ranah pengaruh politik. Nah, ini yang perlu kita cermati, kita waspadai semua, karena tidak hanya pada mengakar untuk
benar-benar mereka berpolitik dan memilih ke depannya saya harus pilih presiden yang bisa menaungi suara saya, membawa perubahan masyarakat, tetapi ada kecenderungan opo sing tak oleh, opo sing tak dapat, opo sing tak dapat keuntungan entah itu secara pribadi atau apa. Jadi enggak yang selama ini ada kampus Merdeka bahwa harus berpancasila, berbenika, sepertinya itu harus kita ulang-ulang, kita ulek-ulek terus, dan ini yang akan melandasi bahwa nanti anak didik kita, baik itu di akademisi sebatas kampus, SMA, SMK, dan sebagainya. Jadi PR kita ini panjang kali lebar. Mohon maaf, ini saya alami sendiri gitu ya. Sehingga saya sampai sekarang itu mencari sebuah trait, mencari sebuah metode, mencari sebuah pokoknya kekuatan di mana benar-benar menyadarkan ini loh kamu tinggal di Indonesia. Ini loh kamu diharapkan ditunggu oleh negara. Ini loh kamu punya ini, punya itu dan sebagainya. Untuk mengungkit, mengulik itu aja agak sedikit kerja ekstra kita. Dan ini PR besar kita semua. Nah, mudah-mudahan dengan adanya seminar ini, selanjutnya kita akan banyak diskusi di grup. Ayo kita bawa kemana? Arahnya anak kita, arahnya generasi kita. Semoga kita nanti bisa mati dengan tenang, meninggalkan generasi yang benar-benar tangguh, dan itu bisa menjawab tuntutan saat ini, masa yang akan datang, dan yang penting membawa kita ke akhirat untuk bertanggung jawab. Sehingga kalau sudah di basically itu, insya Allah nanti ke depannya mereka benar-benar menjadi bagian negara yang bertanggung jawab. Mari saat ini kita cari role real patron yang seperti apa, mengulik mereka bahwa menyadarkan mereka dia hidup di Indonesia, dia perlu Pancasila, dia perlu berdemokrasi yang benar-benar demokrasi, dan dia bertanggung jawab dengan pilihannya. Mungkin itu, mohon maaf Bu Moderator, Bu Dr. Sarmini, para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ibu Emi ini ya Bu ya kalau nggak salah. Iya, siap. Dr. Eli, Dr. Eli. Bu dokter ya. Soalnya pakai ini Suaranya Bu. khas. Ya, namanya beda. Ya, mohon maaf, mohon maaf. Dr. Emi, terima kasih Bu. Masya Allah ya Bu. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditambahkan? Maaf Bu Ita, boleh saya bukan menambahkan lah ya, boleh? Boleh Ibu. Oh, Ibu. Hanya Dokter cuma Ibu Dewi ini ini. aja. Silakan Ibu Dewi. Terima kasih Bu Ita. Saya cuma ini aja seperti apa ya, curhat gitu ya Bu Ita. Karena kan saya juga punya anak kan memilih pada tahun depan, pemilih pertama gitu ya. Dia bilang gini, pemerintahnya aja ambigu, dia bilang gitu. Jadi kita mau pilih apa? Nah, kita sebagai orang tua juga apa namanya serba salah gitu ya, bilang kan tadi bahwa kita apa, masyarakat Indonesia yang Pancasila terus sampai seperti itu, dan dalam buku Pancasila itu juga tercantum bagaimana bermusyawarah untuk mengambil mufakat, karena pemilu itu kan implikasi itu sebenarnya kan ya, itu ambigu kok. Nah, tadi seperti Bu Emi bilang, apa untungnya untuk saya? Nah, jadi kita sebagai apa ya, Ya, Bu Dewi. Nampaknya sinyal, Miss. Ya. Ibu. Halo Bu Dewi, akan dilanjut Ibu. Oke Bu, ya gitu aja. Terima kasih ya Bu Ita. Mungkin itu aja, segitu aja Bu Ita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan ibu-ibu yang tadi agak ini Bu, macet-macet ya Bu, tapi sudah jelas pertanyaannya. Silakan Ibu Dr. Sisi dijawab Ibu. Yang lain gimana? Belum mau memberikan ininya. Bu Amelia ini Bu, putus-putus tadi jaringannya Bu. Ibu Amelia. Bu Amelia. Miss Bu Amel, Miss Amel izin karena papahnya.
Oh, oke, orang Iya, tua. karena tadi ini papanya sakit. Ya, semoga nanti ditambahkan oleh Bu Maya ya. Saya perhatikan Bu Maya ini tadi awal dasarnya ini seorang aktivis juga nih. Oke, baik. Mungkin begini ya. Memang untuk melihat sebuah persoalan itu kita tidak bisa parsial ya. Kita harus melihatnya secara komprehensif. Sekarang kita sadari bahwasanya apa sih fungsi adanya negara? Negara itu kan fungsinya adalah untuk menjaga dan melindungi seluruh warga negaranya. Ya, kemudian dijalankan oleh pemerintahan. Pemerintahan itu juga diisi oleh para pemimpin, yang pemimpin-pemimpin itu juga asalnya dari rakyat. Nah, ini kata kuncinya di sini nih. Makanya pentingnya sumber daya manusia Indonesia itu berkualitas baik agar pada saat dia diamanahkan sebuah amanah, dia bisa menjalankan amanah itu dengan baik begitu. Karena berorientasi pada tadi fungsi negara menjaga dan melindungi warga negaranya begitu loh. Sehingga dia dalam menjalankan kepemimpinannya itu selalu terfokus pada bagaimana membuat warga negaranya itu nyaman, enak tinggal di rumahnya sendiri, rumah negara ya maksud saya. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Emi, Ibu Dewi, kekhawatirannya apa sih yang saya dapat, apa sih keuntungan yang saya dapatkan? Nah ini dia, seringkali masyarakat kita itu membaca politik itu adalah begitu kamu saya coblos, saya dapat langsung dapat ininya, langsung direct feedbacknya. Jadi sebenarnya enggak itu. Inilah memang beratnya untuk mengelola negara ini. Memang ini tanggung jawab kita semua. 270 juta ya warga negara Indonesia ini tanggung jawab kita bersama semua nih. Bayangkan seorang RT aja barangkali untuk mengurus lingkungannya aja tidak begitu mudah. Padahal hanya 40 orang ya saya rasa ya satu RT itu. Tapi kan 40 itu punya karakter masing-masing gitu ya. Apalagi ini 200 hampir 280 juta juga nih warga negara Indonesia. Nah, dalam wadah yang begitu besarnya, negara yang begitu luasnya, bentuk kepulauan pula, yang artinya dari satu daratan ke daratan itu tidak mudah terconnecting, sehingga karakter masyarakatnya pun berbeda-beda. Jadi keberagaman sosial itu kental banget di Indonesia. Nah, inilah jadi tantangan buat seluruh warga negara Indonesia. Jadi kata kuncinya di sini bagi saya adalah jangan apatis, karena memang untuk pengelolaan negara itu memang pelan-pelan. Ya, memang saya pernah membaca ya di Malaysia kalau tidak salah ya. Dia itu langsung diputus 2 generasi. Supaya generasi yang kemarin itu terputus sehingga ini dibangun pola sesuai dengan generasi barunya begitu. Tapi ya ini lagi kembali lagi negara yang besar dengan penduduk yang begitu banyaknya jika dilakukan pola seperti itu apakah akan memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita harapkan atau bagaimana gitu. Nah, ini jadi harus menjadi penting bagi kita bahwasanya memang memilih pemimpin itu bukan berarti langsung kita menerima feedbacknya, tapi secara globalnya setidak-tidaknya Indonesia aman itu udah alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kita sebagai warga negara bisa menjalankan kegiatan aktivitas kita sehari-hari dengan baik, petani bisa bertani dengan baik, seorang dosen bisa mengajarkan dengan baik kepada para mahasiswanya, seorang pengusaha juga dia bisa menjalankan usahanya dengan cara yang bertanggung jawab ya. Kemudian kan pembayaran pajak kepada negara ya, dampak-dampak baik kepada negara itu yang kita kontribusikan sebagai bentuk bela negara. Jadi agak berat juga saya mau bilang bahwasannya saya mau mengutip kata dari Presiden Amerika itu yang siapa tuh namanya yang katanya jangan Ini Bun. Jangan tanya. Ini siapa nih? Mau bertanya juga. Jadi jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi apa yang kamu berikan kepada negaramu. Ya setidak-tidaknya suara di pemilu itulah dari saya. Silakan Ibu, mungkin kalau ada yang mau ditambahkan. Bagaimana Ibu Dewi? Baik. Baik, Bu Ita, terima kasih. Silakan ditambah Ibu Maya. Kak Yuding, maaf bisa di admin bisa ngemut kulit gitu. Ya kayak gini kan. Ini dulu ya. Oh, Kak ini betul. Miss Ita di mute. Oke, silakan Ibu Maya menambahkan. Baik, izin Bu Sisi saya menambahkan. Betul yang Ibu Sisi bilang kalau memang mengelola sebuah negara itu kan
luar biasa butuh tantangan dan mental yang kuat dan juga kecerdasan yang bagus. Saya tidak mendukung, bukan berarti saya mendukung Pak Jokowi, tidak, saya netral ya Ibu. Cuman akhir-akhir ini saya banyak memperhatikan gitu di akhir masa kepemimpinan beliau gitu, bagaimana apa namanya ya, kalau di swasta itu hasilnya itu memang ada gitu, tidak hanya citra saja, tapi memang hasilnya ada. Salah satunya adalah jalan tol yang banyak di ini ya, di apa namanya tuh dibuat gitu. Saya perhatikan itu. Dan yang kedua juga saya perhatikan juga bagaimana memperlakukan rakyat kecil. Karena saat saya ini contoh nyata, pada saat saya bimbingan ke Untirta di jalan tol, saat saya kan memakai dari Bandung ke Untirta itu memakai travel, dan saya perhatikan mobil Pak Jokowi itu ada di belakang, di sebelah di kiri banget, dan tidak mengistimewakan, tapi memang apa patwalnya itu memang benar soft dan santun. Nah, itu yang saya ambil dari kepemimpinan beliau itu memang apa namanya ya, humanis. Nah, itu. Dan memang betul kalau di swasta juga, ataupun di swasta lah contohnya, atau di pendidikan lah, di fakultas yang membawahi saya melihat menganalisa dari pimpinan saya Pak Dekan yang membawahi banyak prodi dan juga berbagai karakter, dengan karakternya, dengan bermacam permasalahannya, bagaimana rumitnya gitu. Tetapi tujuan organisasi harus tercapai, dan begitu pun di sebuah negara, bagaimana sebuah organisasi dari mulai puncak sampai kementerian-kementeriannya banyak dan permasalahan yang banyak, dan permasalahannya itu bukan 1.000 2.000, malah sampai juta ya. Nah, itu kan membutuhkan ekstra yang luar biasa. Oh, kalau saya mungkin kurang mampu gitu. Nah, itu artinya di dalam sebuah organisasi atau sebuah manajemen itu kan tidak mudah. Nah, yang harus menjadi prinsip dalam pekerjaannya itu adalah menjadi diri sendiri, dan tujuannya organisasi. Kiri kanan orang bicara apa mungkin tidak usah didengarkan, yang penting hasil. Jadi dalam organisasi dan politik itu memang tidak mudah, terutama bukan sepak terjang, omongan orang untuk menjatuhkan kita itu memang luar biasa tajam. Dan kenapa itu tajam? Biar hasil tidak tercapai. Yang harus kita lakukan ya kita tetap pada tujuan kita sendiri. Itu saja mungkin Bu Sisi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maya. Sepertinya waktu sudah hampir menunjukkan pukul 11 ya Bapak Ibu. Tidak terasa sudah 3 jam kita bersama. Baik, acara akan segera kita tutup. Sebelumnya kami persilahkan kepada narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Yang pertama Ibu Dr. Sisi. Kami persilahkan Ibu Dr. Sisi memberikan closing statement. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ita Mustika. Jadi bagi saya, khususnya bagi pemilih pemula, supaya menghadirkan kesadaran tingginya dalam pemilu 2024 itu sebagai pembuktian bahwasanya kita adalah warga negara yang berdaulat, dan itu juga salah satu sikap bela negara. Sikap bela negara di masa damai. Mungkin kalau di masa perang, sikap bela negara adalah kita mendukung tentara kita untuk mengusir penjajahan. Tapi di era damai seperti saat ini, cobalah berkontribusi untuk negara dengan cara yang paling sederhana, yaitu pemilu. Selain sikap-sikap yang baik di tempat yang lain, misalnya jika jadi pelajar yang baik dan bertanggung jawab, yang rajin, ya kan. Kalau jadi anak tidak melawan orang tua, jadi istri patuh terhadap suami, tapi juga menjalankan rumah tangga dengan baik. Sebagai suami juga bertanggung jawab untuk mencari nafkah, melindungi keluarga. Sebagai presiden juga harus menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sebagaimana mestinya. Jadi tidak memikirkan pribadi lagi, tapi sudah memikirkan seluruh rakyat begitu. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Sisi. Selanjutnya Ibu Maya untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih Ibu Ita. Dari saya, bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin presentasi di kelas, bila mana terjadi perbedaan pendapat, minta tolong debatnya juga harus dengan pelan-pelan dan tidak ada debat kusir, tapi betul-betul dengan ilmu, adab yang baik ya, ilmu yang baik, adab yang baik, dan tetap menghargai teman dan juga dosen.
teman perlu dihargai karena akan menjadi relasi teman-teman mahasiswa semua ke depannya. Dan dosen juga itu adalah guru teman-teman, guru Anda juga yang harus dihormati karena memberikan ilmu yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maya. Demikianlah Bapak Ibu peserta webinar kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sangat luar biasa ya, yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar pada hari ini yang sangat antusias ya dari awal sampai akhir acara. Dan kami ingatkan Bapak Ibu untuk mengisi absensi karena bagi peserta yang mengisi absensi saja yang mendapatkan sertifikat begitu. Baik, kami akhiri acara ini pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokumentasi Miss Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi Miss Ita. Iya. Mohon Bapak Ibu senyum terbaik, senyum Pepsodent. Open cam-nya. Tante. Sebentar Bita. Kameranya. Satu, dua, tiga. Selanjutnya slide kedua. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. POL 15. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ibu Terima kasih banyak Ibu-ibu narasumber luar biasa dan juga peserta webinar. Silakan Bapak Ibu untuk live. Izin live Bu Ita, Bu Dr. Ya. Sapni, Ibu Siti. Terima kasih. Terima kasih Miss Maya. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. Ibu sekalian, happy weekend. Bu Dr. Titi, Diana Titi, makasih. Bu Diana, terima kasih. Ya, Bu Ida. Terima kasih Bu. Bagaimana? Semangat kan? Semangat Bu. Bu Maya. Izin nggih. Nggih, monggo-monggo.